Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Saira? Harapan dan doa saya semoga sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Mimpi merupakan pengalaman alam bawah sadar yang kerap kali muncul ketika manusia tidur. Ada beragam jenis mimpi yang dialami oleh manusia. Biasanya banyak yang bermimpi mengenai kegiatan sehari-harinya. Terkadang mereka akan bermimpi bahagia atau justru mengalami kesedihan dalam mimpinya. Ternyata mimpi juga menjadi perkara yang diperhatikan dalam Islam. Mimpi bisa menjadi sebuah berita gembira atau malah peringatan bagi seorang hamba. Mimpi tidak hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada juga mimpi yang berasal dari setan. Lalu bagaimana cara kita untuk membedakan mimpi tersebut? Perlu diketahui bahwa mimpi itu dapat dibedakan dalam 3 jenis, yakni mimpi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala atas ulah setan dan karena kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Adapun cara membedakan mimpi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala atau atas ulah setan adalah dengan melihat mimpi itu sendiri. Apabila mimpi tersebut hal yang kita sukai, maka itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika bermimpi suatu hal yang tidak disukai, maka itu datangnya dari setan. Rasulullah SAW bersabda, mimpi bisa dibedakan menjadi 3 jenis, dari Allah Subhanahu wa taala, atas ulah setan, dan karena kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Mimpi ketiga amat mudah dikenali oleh seseorang. Akan tetapi, bagaimana cara membedakan mimpi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala atau atas ulah setan yang hendak melemahkan seorang hamba? Apabila kamu bermimpi melihat sesuatu yang disukainya, sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, maka mimpi itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya makna sesuatu yang disukai adalah sesuai fitrah pencipta atau yang disukai Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, dan orang-orang yang beriman. Sebab orang-orang kafir, musyrik, dan munafik juga memiliki kesukaan, dan kesukaan mereka sangatlah bertolak belakang dengan segala sesuatu yang dicintai oleh orang-orang yang beriman. Ternyata apabila mengalami mimpi jenis ini, nasihat Rasulullah SAW dalam kelanjutan hadis ini, hendaklah ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat lain agar hanya bercerita kepada orang-orang yang menyukainya. Sebab orang-orang yang di dalam hatinya ada dengki, kabar kebaikan juga bermakna buruk dan bencana bagi mereka. Karenanya berhati-hatilah. Sebaliknya, jika kaum beriman bermimpi suatu hal atau melakukan sesuatu yang tidak disukainya, maka mimpi tersebut berasal dari setan. Dan hendaklah tutur Nabi Muhammad SAW dengan amat bijak sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengisahkannya kepada siapapun. Sebagai jaminan jika orang yang bermimpi melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, karena dia, setan, tidak akan membahayakannya orang yang bermimpi. Setan hanya bertugas untuk membisiki, membuat panik, menggoda, menciptakan perasaan was-was dan hal-hal buruk lainnya. Semua ini merupakan cara melancarkan serangan kepada manusia agar melemahkan keimanan seorang hamba. Lewat mimpi tersebut, setan menakut-nakuti agar seseorang senantiasa menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, ia juga akan menyampaikan kebohongan berupa derajat yang tinggi bagi seorang hamba
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada kenyataannya mereka merupakan sosok yang paling rendah derajatnya di sisinya. Inilah informasi terkait cara membedakan mimpi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan mimpi yang berasal dari setan. Hendaknya kita sebagai kaum mukmin bersikap bijak terhadap permasalahan mimpi ini. Apapun mimpinya, senantiasalah untuk bersungguh-sungguh menafsirkannya di jalan kebaikan. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Saya Ira undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Dukung terus channel saya Ira dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke sosial media sahabat agar channel ini dapat berkembang dan terus menebar kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.